Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam podcast Apa Kabar Makassar bersama saya Miftahul Rizka yang selalu menghadirkan berita-berita terupdate seputaran wilayah Kota Makassar. Dan kali ini podcast kita sedikit berbeda karena kita akan membahas sebuah berita yang cukup menghebohkan di kalangan teman-teman aktivis, khususnya di organisasi gerakan Himpunan Mahasiswa Islam. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa, ini dia Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, Kakanda Arsy Jailolo. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, tetap teguh dalam nuansa perjuangan. Iya betul. Iya. Dan saya lihat-lihat akhir-akhir ini agak sibuk Kak. Ya, sibuknya memang kita lagi fokus dalam suatu bentuk gerakan yang sangat fundamental, khususnya gerakan dalam menyampaikan berbagai macam proses perjuangan kita. Sekarang ini kami di Himpunan Mahasiswa Islam dan pada umumnya teman-teman aktivis perjuangan kerakyatan itu sangat berduka dengan dipenjarakannya, dikriminalisasinya salah satu aktivis dari Kota Makassar dan juga aktivis yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan dia adalah kakak kami dan dia adalah kader terbaik dari Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu Kanda Akbar Idris. Iya. Dia dikriminalisasi oleh salah satu oknum pejabat bupati di Sulawesi Selatan, yaitu Bupati Bulukumba. Oke baik. Ya. Nah mungkin disclaimer, kenapa kita menghadirkan langsung Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar pada saat ini, karena kami dari tim Kabar Makassar mendapati Kak, banyak sekali teman-teman aktivis yang menyebarkan flyer mengenai stop diskriminasi aktivis, dan di situ terpampang nyata foto kakanda kita Kak Akbar Idris ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, bisa kita jelaskan sedikit apa sih yang menjadi titik permasalahan ini? Oke, titik awalnya ya. Ya betul. Jadi pada hakikatnya Indonesia ini adalah negara demokrasi. Betul. Kita jelas bahwa Indonesia yang menjunjung tinggi hukum sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita memiliki pasal 28E ayat 3 mengenai tentang setiap warga negara berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Betul. Nah, Kak Akbar Idris ini dia seorang aktivis. Dia seorang mantan wakil sekretaris bidang atau wasekjen pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam bidang pembinaan anggota. Artinya dia adalah seorang aktivis pengkaderan yang hidupnya dia wakafkan untuk kaderisasi dan mengkritik apa yang perlu dikritik. Nah, kejadian ini bermula 2 tahun lalu. Tahun 2022, Kanda Akbar Idris ini pada saat itu masih menjadi pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pada saat itu beliau lagi mengeluarkan sebuah flyer ya, dia meneruskan. Dia mengambil sebuah flyer dari grup pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Flyer itu berbunyi tentang dugaan tindak pidana korupsi 9,1 miliar dari Bupati Bulukumba. Yang pada saat itu flyer itu diteruskan ke sebuah grup yang bernama Bulukumba Carita. Kenapa di grup itu dimasukkan? Karena Kak Akbar ini seorang putra daerah dari Kabupaten Bulukumba. Ya, karena kan saya salah satu juga yang mengawal kasusnya ini. Salah satu dari tim kuasa hukum. Kami juga punya beberapa teman-teman dari kuasa hukum. Kami menganggap bahwa itu bukan sebuah tuduhan pencemaran nama baik kepada Kak Akbar yang dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada Bupati Bulukumba. Karena pada dasarnya saat itu Kak Akbar hanya meneruskan. Memang ada perkataan di dalam grup WhatsApp yang dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum dan kepolisian. Bukti itu yang mereka anggap sebuah bukti berbunyi seperti ini. Katanya datanya A1 dari sumber flyer. Ini kutipan screenshot yang ada di dalam proses pembuktian itu. Yang kedua di dalam model itu juga Kak Akbar mengatakan bahwa
seorang oknum seperti Bapak Mardhani Maming saja yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tindak pidana korupsi oleh KPK itu bisa diperiksa oleh KPK. Itu artinya kan sebuah fakta. Betul. Artinya itu adalah sebuah perbandingan. Itu bukan pencemaran nama baik, tetapi itu adalah proses bagaimana Kak Akbar itu mengkutip apa yang dia infokan dari sumber sebelumnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kami juga bingung kenapa aparat penegak hukum ini secepat begitu menyimpulkan hingga keluar sebuah putusan. Nah, setelah itu Bapak Bupati Bulukumba ini langsung melaporkan hal ini ke Polres Bulukumba. Ya. Nah, kita ketahui ini lama tidak ditindaklanjuti. Betul. Karena menurut Polres Bulukumba ini kasusnya ini tidak memenuhi unsur buktinya, alat buktinya. Akhirnya terjadilah gelar perkara khusus di Polda yang tidak melibatkan lagi Kanda Akbar Idris yang harusnya dia diundang sebagai terlapor. Dia harus mengklarifikasi, harus juga ada saksi ahli yang dihadirkan oleh Kak Akbar itu juga harus dimintai, tapi tidak ada sampai Kak Akbar ditetapkan sebagai tersangka dan Kak Akbar kooperatif mengikuti semua agenda pemeriksaan di kepolisian, jaksa penuntut umum sampai dia kemudian diperiksa di persidangan sampai belasan kali persidangan sampai putus. Nah, tuntutan dakwaan jaksa itu kan mendakwa dengan Undang-Undang ITE dengan dakwaan 1 tahun 4 bulan. Sedangkan tuntutannya turun 1 tahun. Nah, yang kami bingungkan ini majelis hakim tidak mempertimbangkan berbagai macam proses alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak saksi korban atau pelapor, dalam hal ini Pak Bupati. Nah, bahkan majelis memvonis 1 tahun 6 bulan dan perintah penahanan ke Kak Akbar. Padahal itu tidak boleh maksud kami kan punya komparasi perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya. Betul. Misalnya kasusnya Rocky Gerung, Bung Rocky dengan Pak Jokowi, dan juga kasusnya Bang Haryas Asar dan Mbak Fathia Idris itu kan ketika dia dianggap mencemari nama baik Pak Luhut misalnya, tidak ada yang kami lihat secara mayoritas kasus-kasus Undang-Undang ITE ini vonisnya itu di atas tuntutan. Rata-rata itu di bawah tuntutan. Karena ini dianggap sebagai proses untuk menyalurkan pendapat dan kritik atau kritisme. Betul. Nah, sedangkan ini berbahayanya bagi kami, khususnya kami kan juga ini latar belakang hukum. Saya sendiri dari mahasiswa hukum juga. Kami menganggap kalau ini menjadi suatu bentuk jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Ini keputusan hakim yang menjadi sumber hukum yang nantinya akan bisa digunakan dalam kasus-kasus yang sama. Ini bisa menjadi sebuah permasalahan besar. Karena ini akan mendasari proses bahwa nanti ke depannya kriminalisasi terhadap orang-orang yang ingin menyalurkan pendapat dan kritik terhadap pemerintah itu akan terjadi dengan sangat gampang. Betul. Padahal yang harus kita tahu, Bapak Bupati Bulukumba ini harus membedakan yang mana sisi pribadinya untuk dirasakan dicemari dan di mana dia posisi sebagai seorang pejabat publik. Betul. Pejabat bupati yang harus menerima kritik, Mbak. Kalau memang dia merasa bahwa hal itu dituduhkan kepadanya tidak benar, harusnya dia mengklarifikasi dong. Buat dong dialog publik yang secara ilmiah, mengundang organisasi kepemudaan untuk saling berinteraksi. Agar nantinya ini tidak dilawan dengan cara kriminalisasi seperti ini. Begitu Mbak untuk sementara. Iya, oke, tadi kan saya sempat dengar nih flyer yang didapati oleh Kak Akbar Idris ini di-share masuk ke grup Bulukumba Acarita. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tujuan utama Kak Akbar untuk men-share itu tujuannya seperti apa? Untuk apa? Tujuan Kak Akbar untuk men-share ini lagi-lagi ingin punya rasa perhatian terhadap pembangunan bangsanya. Betul. Kak Akbar seorang putra Sulawesi Selatan. Kak Akbar Idris ini pernah mengalami proses yang kami alami. Kalau kan kami ini kan adik-adiknya adalah orang yang masih dalam proses itu. Sedangkan Kak Akbar pernah mengalami juga proses seperti kami. Di cabang misalnya, di Batko misalnya. Beliau dan kami juga menganggap bahwa mengkritisi berbagai macam bentuk ketidakadilan dan berbagai macam bentuk dugaan penyelewengan aset negara itu kan hal yang wajib bagi seorang aktivis. Jiwa aktivisnya keluar. Men-share flyer itu ini hanya untuk bagaimana bisa menjadi bahan diskusi dalam grup itu. Agar cendekiawan Bulukumba yang ada dalam grup itu bisa merespon. Apakah ini benar? Ini menjadi bahan diskusi. Jadi sebenarnya tidak ada maksud untuk mencemari nama baik, karena yang kita
lihat adalah Kak Akbar Idris ini fokus untuk bagaimana seorang Pak Bupati itu bisa mengklarifikasi, bisa muncul dalam konteks tidak dalam tindakan-tindakan represif yang dikeluarkan Pak Bupati ini. Jadi sebenarnya tidak ada maksud daripada pencemaran nama baik, ya. Dan perlu saya tekankan, sebenarnya Kak Akbar ini sudah melakukan upaya kekeluargaan. Pada saat beliau sudah ditetapkan tersangka, beliau sempat bertemu 2 kali dengan pihak Pak Bupati. Yang kedua baru ketemu dengan Pak Bupati. Kak Akbar ini sebenarnya sudah meminta maaf, ya. Dan pada saat itu pihak Pak Bupati mengatakan, kalau kamu minta maaf secara baik-baik, kita akan RJ-kan itu. Apa itu RJ? Restoratif Justice. Penyelesaian masalah di luar proses litigasi. Nah ini Kak Akbar lakukan itu, bahkan minta maaf di media sosial. Oh ya, ada ya Kak? Ada. Silakan dicek di Google, itu ada permintaan maaf Kak Akbar. Ya. Etikat baik itu sudah dilakukan oleh Kak Akbar. Tetapi Pak Bupati ternyata tidak memiliki etikat baik terhadap respon yang dia sudah sampaikan kepada Kak Akbar itu sendiri. Oke, tahan dulu Kak sebentar. Tadi kan sempat dijelaskan bahwasanya permasalahan ini tuh sudah terjadi di tahun 2022 ya Kak. Terus kenapa baru dipermasalahkan seheboh itu di tahun ini Kak? Yang kalau kita lihat ya cukup lama ya Kak. Ya inilah sebenarnya juga kami heran ya. Kami sangat bangga menjadi seorang anak Indonesia. Bangga menjadi seorang bangsa Indonesia. Tetapi dengan melihat sistem penegakan hukum di Indonesia yang mungkin ada sedikit dan banyaknya problem, kami juga sangat prihatin terhadap proses penegakan hukum di Republik ini. Padahal kita ini adalah negara demokrasi loh. Negara yang menjunjung asas kedaulatan rakyat. Ya, demokratis. Apa itu demokrasi? Demokratis yang kemudian memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita lagi bukan berada di zaman kerajaan seperti dulu. Ada feodalistik, patriotik dari pemimpin-pemimpin raja-raja yang semaunya ketika ada rakyat yang kemudian kritis dia bungkam. Nah ini yang saya lihat memang agak lain penegakan hukum yang sebenarnya harusnya ada reformasi birokrasi dalam aparat penegak hukum agar proses itu kemudian transparan. Nah makanya kami juga heran kenapa ini baru dipaksa melakukan gelar perkara khusus. Makanya saya sampaikan tadi Kak Akbar itu sudah melakukan upaya, etikat baiknya berjalan. Nah yang menjadi problem juga adalah yang kami sangat kasihan sekali. Ketika Kak Akbar melakukan proses pemeriksaan itu, orang tuanya meninggal, ayahnya. Oh, kasihan. Ada kedukaan. Terjadi di tahun berapa? Tahun lalu, 2023. Oh, jadi dampak dari permasalahan ini juga. Ya, kami sangat prihatin karena berdampak pada psikologi Kak Akbar itu sendiri. Ya, artinya maksud saya tidak ada lah kalau kita konsep orang Bugis Makassar kan ada namanya amase-mase. Dari penguasa ini, bupati ini dia tidak punya perasaan amase-amase itu. Artinya dia selalu menggiring dalam opini. Jadi kan begini, dia mengatakan dia tidak mau mengurusi proses ini, tapi ternyata dia hadir di dalam persidangan. Bahkan bupati ini mengatakan, Bupati Bulukumba ini mengatakan, saya merasa terhina, terzolimi dengan adanya pencemaran nama baik ini. Saya punya elektabilitas menurun, mempengaruhi teman-teman saya yang ada di luar. Itu kan tidak bisa juga serta-merta dia ngomong seperti itu, karena stabilitas itu kita menilai itu dari kalau ada pernyataan dari lembaga khusus, lembaga survei dan lain-lain, dia sampai giring ke sana. Pernyataan itu disampaikan melalui media apa Kak? Wah, dia menyampaikan di fakta persidangan juga. Oh, waktu dia persidangan hadir. Dia sampaikan seperti itu. Betul. Terus kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya pihak dari Kak Akbar ini sudah berupaya untuk meminta maaf, menyelesaikan secara kekeluargaan ya kalau bisa dibilang begitu. Cuman itu dilakukan berapa kali Kak? Itu sudah hampir 2 kali dan hampir ketiga kalinya itu di media sosial. Ternyata ini juga menjadi permasalahan agak lain juga dalam sistem penegakan hukum kita. Ternyata oknum pihak Pak Bupati ini menjadikan permintaan maaf Kak Akbar di media sosial itu sebagai pertimbangan bukti di persidangan. Ya seolah-olah ini menjebak Kak Akbar. Ya mulai dari pelaporan di kepolisian, di JPU, jaksa penyidik, dia jadikan itu sebagai bukti.
Nah, ini juga yang kami sudah dorong di Komisi Yudisial Iya. Republik Indonesia untuk ada pengawasan terhadap majelis hakim. Karena bagi kami juga secara kacamata publik melihat proses pembuktian itu sebenarnya tidak boleh sebuah bukti dijadikan bukti itu tidak pas pada saat terjadinya yang namanya baik pelaporan maupun yang dianggap sebagai tindak pelanggaran atau tindak pidananya itu. Sedangkan bukti yang diambil dalam proses ini, yaitu permintaan maafnya Kak Akbar di dalam media sosial itu atau media online itu jauh setelah pelaporan sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Dan itu diterima ya? Dan itu diterima, dikabulkan oleh hakim. Ini memang agak lain ini sistem pemerintahan, sistem penegakan hukum kita. Iya. Makanya saya harap, kemarin teman-teman aksi ya, bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, beberapa teman-teman organisasi Cipayung, teman-teman dari buruh, teman-teman dari lintas daerah, HMI cabang Sebat Kosul Selbar, dan juga HMI yang kemudian turun di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Bahkan saya lihat teman-teman aktivis lintas daerah juga sudah turun biar di Jawa, Sumatera dan lain-lain. Ini juga mempertanyakan. Makanya kami kemarin memiliki beberapa permintaan. Yang pertama kita minta Komisi Kepolisian dan Propam memeriksa kembali berkas ini ya. Betul. Dan penyidik yang terlibat di Polda. Dan kedua juga kami meminta Komisi Pengawas Kejaksaan dan Jaksa Agung serta Kejati, Sulsel memeriksa JPU-JPU yang kemudian terlibat di Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan kami juga meminta Komisi Yudisial RI untuk mengatensi barang ini, proses ini ya maksud saya mengatensi hakim-hakim yang terlibat. Betul. Dan juga nantinya di proses banding ini. Dan terutama kami juga meminta, karena ini kan adalah Kak Akbar ini kan adalah rakyat biasa, seorang aktivis rakyat biasa. Kami meminta Komisi 3 DPR RI dalam hal ini tentang hukum, Komisi 3 DPR RI ini untuk mengevaluasi dan mengatensi kasus ini. Ya, kalau perlu kami meminta juga bahwa semua putusan-putusan yang serupa tentang kasus seperti yang dialami oleh Kak Akbar Idris ini bisa diperiksa kembali oleh Komisi 3 DPR RI untuk atensi kepada Mahkamah Agung. Karena jangan sampai ini menjadi jurisprudensi yang akan mengamini nantinya kriminalisasi aktivis yang kemudian diawali dengan proses undang-undang ITE ini. Padahal kita ini adalah negara demokrasi, negara demokratus, negara yang menjunjung tinggi pengedepankan aspirasi rakyat. Kita bukan negara sistem monarki, kita bukan negara feodal. Kita ini negara demokrasi, negara hukum. Negara hukum artinya memberikan kehormatan hak terhadap mereka yang mau memberikan kebebasan berpendapat. Tidak boleh ada pembungkaman. Karena kita tidak menyerang pribadi. Kita mengkritik jabatan. Coba kita bayangkan ya, Dek Miftah. Saya panggil Dek Miftah. Seorang pejabat publik yang dilantik di atas kitab sucinya masing-masing sesuai agamanya masing-masing, bersumpah terhadap Tuhannya di hadapan rakyat, di hadapan juru sumpah dan di hadapan anggota-anggota DPR-nya, yang kemudian bersiap menjalani suatu bentuk amanah ke depan. Artinya dia harus siap menghadapi kritik yang bukan hanya berasal dari misalnya anggota DPR, tapi kritik dari bahkan lapisan rakyat dari tingkat dusun paling bawah pun dia harus dengar itu. Betul. Iya. Bahkan bukan hanya kepada wartawan dia harus terbuka, tapi orang-orang seperti Kak Akbar Idris ini kan sebenarnya adalah penopang kehidupan bangsa. Coba Mbak Miftah ya, bayangkan kalau negara ini tidak ada kelompok-kelompok orang baik dari mahasiswa, aktivis yang punya jiwa kritik untuk mengingatkan pemimpin kita. Betul. Pasti negara ini akan amburadul. Betul. Kita ingat krisis moneter dulu. Bapak Soeharto kan juga turun juga rezimnya gitu karena gerakan people power. Nah ini sudah ada juga people power. Artinya maksud saya pemimpin itu ini peringatan juga loh. Bukan hanya kepada Bupati Bulukumba, kepada semua bupati-bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden pun yang terpilih ini yang dinyatakan oleh MK, ya Anda harus siap memimpin di sebuah negara yang berkonsepsi demokrasi, berkonsepsi sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Anda harus siap menerima kritik, saran yang sifatnya konstruktif.
Gitu. Nah betul sekali Kak. Mungkin kita agak sedikit mundur ke belakang Ya. terkait persoalan ada upaya untuk bertemu dengan Bapak Bupati memberikan permohonan maafnya terkait persoalan dugaan pencemaran nama baik pada saat itu. Apakah Kak Akbar tidak bertemu langsung dengan Bapak Bupatinya untuk meminta maaf? Karena tadi kan dijelaskan bahwasanya permintaan maafnya itu lewat media sosial dan itu yang dijadikan sebagai bukti waktu di persidangan. Saya bisa minum sedikit dulu ya? Oh ya, boleh silakan Kak, supaya kita lebih agak Ya, santai. karena tadi people power masih terus berjalan ini. Oh iya. Ya, jadi Kak Akbar sudah ketemu. Bahkan Kak Akbar bertemu, Kak Akbar kemudian berjabat tangan. Dia bertemu di Makassar. Di kediamannya Pak Bupati di Makassar sini. Terus kenapa pada akhirnya digelar persidangan dan Kak Akbar ini ditahan? Itulah yang saya sampaikan tadi. Agak lain juga sikap dari pihak Pak Bupati karena mungkinkah ada sedikit problem yang dari pihak Bapak Bupati ini tidak menerima sampai-sampai sudah didatangi dan berminta maaf sekalipun itu tetap dia. Bagi kami sebenarnya tidak ada problem karena ini mengkritik. Bagi mereka ya mungkin ini sebagai problem bagi mereka. Artinya ya mungkin bisa jadi dugaan itu benar tentang korupsi itu. Dan memang data dari organisasi yang kemudian mengeluarkan flare itu juga ya kita kalau lihat konsepnya pasti ada. Nah maksudnya seperti ini Mbak Miftah. Kami pihaknya Kak Akbar sudah datang, dia sudah meminta maaf. Ya, artinya Pak Bupati menerima itu. Bahkan dia mengatakan silakan berlanjut saja, nanti kita melakukan RJ dan ini kuasa hukumnya mengatakan seperti itu juga. Tunggu dulu Kak, pada saat Kak Akbar datang bertemu dengan Bapak Bupati pada saat itu, apakah ada didampingi oleh kuasa hukum sendiri dari Kak Akbar atau seorang diri saja? Dia didampingi oleh beberapa kerabatnya. Oh kerabat. Ada kerabatnya yang mendampingi dia. Iya. Tidak ada bukti dokumentasi bahwasanya mereka pernah bertemu atau bagaimana Kak? Kalau itu pasti adalah dokumentasi itu. Cuma kan itu ya sifatnya tidak bisa dipublis. Ya itu sebagai arsip. Ya arsip. Iya. Baik. Nah tadi saya sempat merasa bahwasanya cukup kasihan juga ya kakanda kita ini Kak Akbar. Dan kami mungkin dari Kabar Makassar mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari Kakanda Akbar Idris. Dan semoga Kak Akbar juga diberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kami dari pihak Kabar Makassar sangat-sangat berharap bahwasanya podcast ini sampai pada pihak Bapak Bupati Bulukumba dapat didengar dan kita juga tunggu respon baliknya dari pihak Bapak Bupati. Toh kalau memang kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi juga dan mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Bupati Bulukumba, ya kami sangat dengan tangan terbuka menerima kedatangan pihak dari Bapak Bupati itu sendiri. Nah mungkin kita bisa lanjut sedikit lagi Kak. Apakah ada upaya untuk banding? Upaya banding sudah dinyatakan oleh tim hukum ketika putusan itu keluar. Statement kita sudah keluar. Dan sekarang kita lagi menyusun memori banding. Dan sekarang sudah ada aliansi dari dari lawyer yang akan mendampingi Kak Akbar, terdiri dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Dari HMI sendiri turun tangan, dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Bakornas LKBHM juga turun tangan, ada PBHI Sulawesi Selatan juga, dan beberapa juga pengacara-pengacara aktivis senior juga turun tangan, yang kita kemudian masuk dalam konsep aliansi pembela demokrasi untuk Akbar Idris. Nah, upaya banding itu kita lakukan dan kita harap proses ini, memori banding ini betul-betul akan menyadarkan dan juga dapat memberikan respek yang besar terhadap catatan formil dari putusan hakim. Kalau boleh tahu nih Kak sedikit lagi. Pada saat itu Kak Akbar Idris, mohon maaf sebelumnya nih Kak,
diambil itu di mana? Apakah di kediamannya atau di Bukan. Jadi Kak Akbar ini kan kooperatif. Dari pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai persidangan demi persidangan dia penuhi. Hingga persidangan terakhir pun dia hadir. Jadi dia dari persidangan, dari PN, itu langsung dibawa ke lapas. langsung? Yang notabene-nya sebenarnya perintah eksekusi itu harus diperhatikan. Harusnya karena dia kooperatif, dia tidak langsung ada perintah penahanan. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya dari majelis hakim. Bagi kami harusnya ada pertimbangan besar untuk Kak Akbar begitu. Yang pertama, yang kedua, jaksa juga harus memahami. Jaksa juga harus memahami prosesnya terkait masalah eksekusi. Ini yang kami lihat jaksa belum bisa terlalu menafsirkan. Yang berikutnya juga kita kan tahu ada SKB 3 Menteri bersama tentang proses bagaimana melakukan penyelesaian masalah terkait seperti permasalahan seperti Kak Akbar ini. Nah ini yang saya lihat majelis hakim juga kurang bisa menafsirkan dari SKB 3 Menteri itu. Jadi memang kami di Himpunan Mahasiswa Islam dan seluruh aktivis gerakan yang bersatu untuk Kak Akbar Idris ini sampai sekarang kami masih terus melakukan aksi dari hari Senin sampai sekarang. Tadi ini saja masih ada teman-teman yang turun. Ya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang peduli terhadap Kak Akbar Idris, karena masalah program untuk Kak Akbar Idris ini bukan hanya problem HMI. Betul. Ini problem bagi seluruh aktivis kelompok mahasiswa, baik internal kampus, BEM, himpunan, organisasi-organisasi eksternal, organisasi daerah. Semuanya ini akan berdampak bagi kita semua. Makanya kami menghimbau kepada teman-teman untuk terus sama-sama kita bergerak. Selain jalur perjuangan litigasinya berjalan di persidangan, di banding ini, ya kita masifkan kejalanan. Kita masifkan kejalanan untuk menyampaikan aspirasi tentang masalah hak asasi manusia yang dialami oleh Kak Akbar Idris. Ini kita anggap sebagai pelanggaran HAM, diskriminalisasi. Artinya kriminalisasi ini harus tidak ada. Artinya harus ada efek, harus ada people power. Makanya juga kami sudah menyerukan kepada teman-teman aktivis dari Sabang sampai Merauke untuk tidak menutup mata. Jangan lagi ada seperti Munir Kedua, Marsinah Kedua. Jangan lagi ada korban-korban seperti Bang Rocky, ada Mbak Fathia dan Bang Haris Azhar. Artinya kami anggap cukup terakhirlah yang dialami oleh aktivis yaitu Kak Akbar Idris. Dan kami sangat ingin dia bebas tentunya dari segala tuntutan dan dakwaan ataupun dikabulkan untuk dia putus bebas agar demokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Begitu. Mungkin Sobat Kabar Makassar itu sedikit pesan-pesan dari Kak Arsy selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar sekaligus juga pendamping kuasa hukumnya ya Kak Akbar. Itu juga sedikit harapannya agar supaya permasalahan ini cepat selesai dan tidak ada yang dirugikan, baik pihak Bapak Bupati Bulukumba maupun pihak Kak Akbar Idris selaku aktivis itu sendiri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Kak kepada Kak Arsy yang mana mau menyempatkan dirinya untuk datang berbagi informasi, karena yang kami temui dan berita ini sangat yang luar biasa heboh lah Kak. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman aktivis yang selalu menyuarakan hak-haknya supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputaran wilayah Kota Makassar. Bersama saya Miftahur Rizka. Terima kasih dan sampai jumpa.